Itu aku nyesel karena ternyata hasil printingannya itu jelek. Halo guys, balik lagi sama aku. Oke, di video kali ini adalah video kelanjutan dari video yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan review, kalau ini aku akan mengkhususkan untuk kekurangan dan kelebihan. Kira-kira aku tuh nyesel nggak saat beli printer ini, gitu ya. Oke, langsung aja kita ke pokok videonya. Nah, oke, seperti yang aku bilang, aku beli printer ini tuh harganya 300 ribuan, hampir 400 ribu gitu. Tapi relatif itu pada jual di angka 400 ribuan ya. Dan aku nyesel nggak ketika beli ini, jujur. Pertama kali aku beli dan ngeprint sekali dua kali gitu, sehari 2 hari, itu aku nyesel karena ternyata hasil printingannya itu jelek. Nah, setelah aku print gitu, kemudian aku baru kepikiran kenapa nggak aku cas dulu. Karena aku pas pertama beli sampai aku ngeprint 1 hari 2 hari gitu, sekitar beberapa printan, itu belum aku cas. Jadi hasilnya itu masih jelek banget, masih kayak ini printer bener nggak sih gitu kan, ngebrul gitu. Terus kemudian aku putuskan untuk mengecas ini dan hasilnya jadi bagus. Jadi pas di awal aku nyesel, jadi setengah nyesel aja. Kenapa setengah nyesel? Yuk kita bahas kelebihannya dulu ya. Oke, untuk yang pertama kita bahas untuk kelebihannya. Jadi kelebihan yang pertama, printer ini itu kan printer thermal ya. Jadi nggak pakai tinta, tentunya itu mengurangi keribetan gitu ya, dan mengurangi resiko juga, karena kalau printer yang pakai tinta itu kan butuh perawatan gitu kan. Tapi kalau yang ini itu menurutku, nggak tahu sih ya, mohon dikoreksi kalau salah, nggak butuh perawatan, cuma kita perlu charger aja, mengisi baterainya, bisa digunain gitu. Tapi kalau untuk error-error yang lainnya kurang tahu juga ya, karena sejauh ini aku belum ada error sama sekali. Jadi kesimpulannya, ini nggak perlu tinta, nggak perlu cartridge juga, jadi nggak ada pengeluaran lainnya selain listrik untuk ngecas ini. Oke? Kemudian untuk yang kedua, pilihannya adalah baterainya ini irit banget coy. Jadi baterainya ini orang-orang sih, kalau aku nonton konten-kontennya orang, katanya ini cukup di charger sebulan sekali aja. Tapi kalau dari aku sendiri, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, aku charger ini seminggu sekali, biar hasil printingannya itu bisa tebal dan jelas gitu ya. Kelebihan ketiga, bentuknya ini seperti yang kalian lihat, bentuknya itu kecil banget, jadi bisa dibawa kemana aja. Kemudian ini juga nggak perlu kabel kan, kabelnya cuma buat charger aja, jadi ya bisa dibawa kemana aja, kita bisa print di mana aja. Terus koneksi printnya tuh cuma pakai HP yang memang kita bawa kemana aja gitu kan. Jadi selain kecil, simple, ini bisa dibawa kemana aja, jadi kalian bisa print dimanapun. Misalkan kalian mau packing di luar juga bisa langsung kirim gitu. Untuk ke yang keempat, tambahan kelebihannya tentunya yang bisa kalian lihat sendiri, bentuknya ini lucu banget. Jadi yaitu kelebihan keempatnya menurutku sendiri. Oke, kelebihannya udah, sekarang kita ke kekurangannya. Untuk kekurangan yang pertama, menurutku pribadi, karena ini thermal, nggak ada tintanya, nggak berwarna. Tapi itu nggak begitu ini ya, nggak begitu ngefek, karena motivasi aku beli ini memang cuma untuk print resi aja. Untuk nggak berwarna sebenarnya nggak masalah, tapi kalau bisa berwarna, menurutku itu memberikan warna tersendiri ya. Yang kedua, hasil printingannya itu kecil. Aku belum beli, baru niat beli itu, ekspektasiku juga nggak sekecil itu, tapi ternyata pas dicoba print, itu ternyata hasilnya kecil sekali ya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini tuh kecil banget kan resi. Dan kalau sekecil ini tuh ya emang bisa kelihatan sih hurufnya, tapi menurutku masih kurang ya. Jadi agak ngeblur gimana gitu. Jadi aku kurang suka sebenarnya. Yang membuat aku ya setengah nyesel beli printer ini. Setengah nyesel beli printer ini karena resinya ini. Hasilnya tuh kecil kalau nggak diedit. Tapi
emang nggak bohongin sih, memang A6 itu juga ukuran kertasnya juga cuma segini kecil, jadi ya ekspektasinya terlalu tinggi ketika mau beli ya. Sebenarnya agak nggak masalah karena kalau pas diedit bisa jadi gede kayak gini, lumayan gede. Tapi ada tapinya lagi, ini tuh nggak bisa menampilkan rincian produk apa aja yang dibeli. Jadi sebenarnya motivasi kedua aku beli printer ini itu pas cross check itu jadi mudah. Kalau ada data lengkapnya sampai ke data-data apa aja yang dibeli sama customer, kan mengecilkan angka kesalahanku dalam packing. Misalkan ada yang kurang, ada yang salah ukuran atau yang lain-lain gitu kan. Tapi untuk pakai printer ini ya hasil maksimal yang didapatkan ya cuma sebatas ini menurutku. Jadi untuk rincian produk-produknya nggak keluar. Nah, kemudian yang selanjutnya itu nggak bisa untuk print nota. Kan kalau yang lainnya kan printing yang simple kecil seperti ini tapi bukan peripack, itu kan mereka itu bisa print, bisa dihubungkan ke aplikasi lainnya, misalkan Kasirku atau Gobis dan yang lain-lain untuk mesin kasir lah ya. Tapi untuk yang ini setauku nggak bisa ya, tapi tolong dikoreksi kalau memang bisa. Tapi kalau aku sendiri nyoba dihubungin ke Gobis itu nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisanya dihubungkan ke aplikasi kasir-kasir lainnya. Tapi kalau menurutku pribadi, karena Peripack ini kan punya aplikasi sendiri, jadi untuk menjalankan dan ngeprint Peripack ini pun itu perlu aplikasi dari Peripack itu sendiri. Jadi mungkin itu ya penyebabnya mengapa printer ini nggak bisa dihubungkan ke aplikasi lainnya seperti Gobis dan kasir, mesin kasir-kasir lainnya. Aku baru coba yang Gobis aja sih, aplikasi kasir-kasir lainnya nggak tahu, belum coba dan karena nggak pakai juga gitu ya. Jadi kesimpulannya aku nyesel atau enggak beli printeran ini itu setengah-setengah aja. Kenapa? Ya itu tadi, sebenarnya untuk setengah naiknya itu karena ini memang cukup membantu, lebih simpel juga. Tapi yang mengurangi ratingku kenapa aku jadi nggak puas ketika beli ini, ya itu tadi. Yang pertama harus diedit dulu, kalau nggak diedit hasilnya kecil banget, jadi harus dijadiin landscape seperti ini baru jadi bagus. Yang kedua yang mengurangi ratingku adalah karena aku menerapkan settingan yang seperti ini, jadinya list barang apa aja yang dibeli sama customer itu nggak keluar gitu. Jadi ada sesuatu yang harus dikorbankan gitulah intinya. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau mau beli silakan, kalau mau coba juga silakan. Yang penting jangan expect kalau ini tuh hasilnya akan besar, karena emang kecil gitu ya. Oke, dadah.